Pak Teddy tidak melihat bahwa Pak Wakil Presiden juga pendidikannya tidak berkaitan dengan hukum tata negara, bisa jadi wakil presiden. Pak Menteri Kehutanan, ilmu filsafat keagamaan, tapi ngurus hutan. Pak Menteri Kesehatan, teknik nuklir, ngurus kesehatan. Kepala BGN, ahli serangga, ngurus makanan, gizi, dan segala macam. Kenapa Pak Teddy tidak menyerang isi kabinet yang banyak yang tidak kompeten? Pak Teddy sendiri belajarnya militer. Menjadi sekretaris kabinet. Menjadi sekretaris kabinet. Kalau dia menyerang saya, apakah dia tidak bercermin diri terlebih dahulu betapa tidak kompetennya dia dalam berbagai hal? Hampir 65% di kabinet tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jabat. Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya. Mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang. Apakah Pak Tiu, Pak Teddy pernah mempertanyakan itu? Menganggap mereka tidak kompeten? Pak Letkol Teddy Indra Wijaya, Tiu ya, menyatakan Ada sebutan lain-lain. kan di Twitter kan, okay, beliau kasih inisial ya bahwa ini tweetan asli seperti Pak SBY. Beliau menyampaikan itu pakar-pakar yang tidak kompeten. Kita itu inflasi pengamat. Pengamat tidak dalam bidang ilmunya memberikan pengamatan. Keringatan saya ceritanya. Mungkin karena yang mau diceritakan militer kali ya. Saya bertanya-tanya, kok akademisi yang diserang tidak kompeten? Kenapa Pak Teddy tidak menyerang isi kabinet yang banyak yang tidak kompeten? Kita bisa sebut satu persatu itu. Pak Teddy sendiri belajarnya militer. Menjadi sekretaris kabinet. Menjadi sekretaris kabinet yang ilmunya adalah ilmu administrasi pemerintahan, ilmu administrasi, hukum administrasi negara gitu ya. Wajar saja Pak Teddy tiba-tiba bilang kalau soal anggaran pokoknya ada. Karena dia juga inkompeten dalam pendekatan itu. Kalau dia menyerang saya, apakah dia tidak bercermin diri terlebih dahulu betapa tidak kompetennya dia dalam berbagai hal, dalam merespon kebijakan negara atau kritik dari para pengamat maupun publik. Pak Teddy tidak melihat bahwa Pak Wakil Presiden juga pendidikannya tidak berkaitan dengan hukum tata negara, bisa jadi wakil presiden. Pak Menteri Kehutanan, ilmu filsafat keagamaan, tapi ngurus hutan. Pak Menteri Kesehatan, teknik nuklir, ngurus kesehatan. Kepala BGN, ahli serangga, ngurus makanan, gizi, dan segala macam. Kalau disebutkan bisa banyak tuh, Menteri Pariwisata dan lain-lain, Mendagri, bla bla bla. Hampir 65% di kabinet tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jabat. Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya. Mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang. Apakah Pak Tiu, Pak Teddy pernah mempertanyakan itu? Menganggap mereka tidak kompeten? Jadi bagi saya dan teman-teman, ini terkesan betul-betul sebagai ad hominem saja untuk menyingkirkan para pemberi pesan, membawa perdebatan keluar dari lingkaran intinya, apakah kebenaran data itu benar atau tidak.